Shalom, kita jumpa lagi dalam Fokus Kristovirus. Kita terus bersyukur kepada Tuhan Yesus atas kasih dan penyertaan-Nya. Kami terus berdoa untuk para sahabat supaya para sahabat dimanapun berada tetap berada dalam anugerah Tuhan. Fokus Kristovirus kali ini kita akan bersama-sama dengan Bapak Pendeta Hosea. Ya, beberapa waktu lalu kami mendengar kesaksian bahwa Pak Hosea mengalami problem di area matanya, tapi juga ada problem dalam tindakannya, tetapi luar biasanya Tuhan menolong dan saat ini Pak Hosea bisa melihat dengan baik untuk terus melayani Tuhan. Kita akan bertemu dengan Pak Hosea untuk Fokus Kristovirus kali ini. Ya, para sahabat Fokus Kristovirus, kali ini kita sudah berada di tempat kediaman Pak Pendeta Hosea. Ya, Pak Pendeta Hosea ini hamba Tuhan senior yang mengemban tugas pelayanan, selain penggembalaan juga pernah mengabdikan dirinya di media Kristovirus. Nah, kali ini akan memberikan kesaksian bagi kita, kiranya jadi berkat. Lalu selamat siang Pak Hosea. Ya, selamat siang Pak. Terima kasih. Tadi waktu kami hubungi mau ke dokter begitu ya, mau cek kesehatan, tapi wah hanya sebentar saja Pak. Memang kalau bicara waktu susah ya. Susah ya. Alokasikan waktu itu susah. Iya, apalagi dengan kesibukan dan pelayanan Bapak saat ini. Iya. Nah Pak Hosea, kami mendengar kalau Bapak ini pernah operasi mata, gagal. Iya, betul. Tapi sekarang kami melihat, wah luar biasa. Ya, itu Bapak mujizat Pak. bisa saksikan untuk para pemirsa Fokus Ya, Kristovirus. Ya. Silakan Pak Hosea. Jadi berawal dari saya mendengar kabar dari menantu saya ketika saya di Jakarta bahwa diketemukan retina sintetis. Nah, retina sintetis itu mata kiri saya kan bermasalah. Itu sudah 50 tahun lalu. Jadi saya pengen mata kiri saya juga jelas gitu loh. Sekarang ini hanya sekitar 5% paling banyak bisa melihat. Jadi kalau mata kanan saya ini misalnya gagal atau operasinya tidak berhasil, pasti saya akan meraba-raba alias buta. Hanya 5% ya? Hanya 5%. Jadi mengandalkan mata kiri ini tidak mungkin. Jadi saya sudah sepakat bahwa tidak akan operasi mata kanan. Karena saya mengandalkan mata kanan. Jadi mata kanan ini saya rawat dengan baik. Tetapi karena tadi saya mendengar berita retina sintetis, saya temui salah satu dokter mata di spesialis klinik mata di Semarang, dan kebetulan itu rekan siaran di radio, di radio itu. Iya. Saya kenal baik dan dia pernah ngoperasi mata kiri saya, katarak, dan saya tanyakan, oh enggak ada, itu retina sintetis itu belum ada sampai sekarang. Nah lalu kebetulan mata kanan saya kan juga diperiksa. Nah dia bilang ini mata kanannya juga loh Pak Hosea, kataraknya sudah tebal. Tergantung Bapak mau operasi atau enggak. Tapi dilema buat saya. Nah, dilemanya kan kalau saya misalnya tidak operasi ya buta, operasi 50-50. Karena sudah pernah yang kiri ini kan cuma hanya berhasil 5%. 5%, ya. Wah saya bingung. Ya udah, saya dioperasi aja. Padahal sebelumnya saya tidak mau karena mengandalkan mata kanan ya. Iya. Tapi kan dilema. Tidak dioperasi buta. Kalau dioperasi ya 50-50 lebih baik dioperasi. Ternyata seperti Ayub berkata, apa yang kau takutkan itu terjadi. Akhirnya saya operasi dan gagal. Ya. Nah, gagalnya itu gagal seperti apa itu? Karena kataraknya itu sudah kadung menebal, ketika diambil itu remek. Oh. Saya gampangnya bahasanya supaya bisa dimengerti, remek aja, nggak usah istilah kedokteran. Iya. Nah, tertinggal di mata 20%. Yang bisa diambil cuma 80%. Dokternya bilang, tapi Bapak nggak usah khawatir,
karena di sini tim masih banyak dokter-dokter ahli. Nah, kira-kira 2-3 hari lagi saya dirujuk ke dokter spesialis retina. Dokternya periksa saya dan dia bilang, wah maaf Pak, ini belum bisa saya memberikan analisa mata Bapak karena mata Bapak ini masih radang. Jadi nggak bisa tahu dalamnya seperti apa, nunggu 20 hari lagi. Nah itu selama menunggu itu serpian itu jalan-jalan terus. Bergerak ya Pak? Lah saya tanya, dampaknya apa dok? Ada 3 hal. Satu, bisa tidak bermasalah. Kedua, bisa mengganggu. Dan gangguan itu kalau kena retina. Yang ketiga, bisa radang retinanya. Melukai begitu ya? Nah itu radang itu membahayakan mata. Nanti kita ketemu lagi 20 hari. Nah setelah 20 hari diperiksa, ternyata dokter belum bisa memberikan kepastian. Ya, sementara itu saya berdoa supaya Tuhan memberikan mukjizat lah ya. Karena saya bukan termasuk pendeta yang bisa khotbah dengan mata tidak melihat. Memang ada ya evangelis ya, nggak perlu saya sebut nama. Dia luar biasa, saya anggap bisa menyampaikan firman tanpa baca Alkitab ya, hafal benar. Dan saya nggak perlu sebut namanya. Tapi saya bukan orang seperti itu. Ya, saya kalau nggak melihat ya sudah Tuhan, saya berhenti. Sampai begitu ya Pak ya? Atau cabut aja nyawa saya. Loh, Elia kan juga pernah begitu. Begitu toh, saking putus asanya toh. Lah kemana-mana saya nggak kelihatan. Coba jarak segini ini saya tahu ada orang tapi nggak tahu ini siapa. Yang mata kiri saya sudah nggak bisa diandalkan. Terus akhirnya setelah 20 hari diperiksa itu, coba Bapak tunggu lagi ya kira-kira seminggu karena ini lensanya juga belum ada. Dan dudukan lensa Bapak itu sudah tidak ada. Jadi nanti kalau dipasang lensanya itu di depan. Tidak di tempat semula. Waduh, saya berpikir sebagai orang awam, parah sekali mata saya ini ya. Serpiannya tetap berjalan terus ya. Terus saya coba second opinion ke dokter mata di Surabaya. Dia bilang, wah ini harus dibedah retinanya. Waduh, saya mikir kalau dibedah retina itu hasilnya cuma seperti mata kiri saya, 5%. Sama-sama dengan buta itu. Terus saya doa terus sampai akhirnya ada jadwal ketika saya harus balik ke dokter retina spesialis ini. Saya ketemu lagi, diperiksa dia. Nah, ini bagus Pak. Wah, saya bersyukur. Bangkit lagi. Terima kasih Tuhan. Nah, kapan saya bisa dioperasi? Tunggu lensanya ya Pak ya. Waduh, ya enggak apa-apa. Nanti nganu dok, saya pakai jalur umum aja. Jadi enggak BPJS. Karena BPJS itu dirujuk ke rumah sakit Karyadi, harus antri dan lama. Waduh lah wis ora ketong ini kok nunggu meneh BPJS antri. Wah, pirang berapa lama nanti saya bisa dioperasi. Akhirnya terus disetujui di klinik rumah sakit itu spesial. Saya sudah ditetapkan mau dioperasi. Ya. Dioperasi, bersyukur Pak karena ini serpiannya itu bisa ngambang, itu kan mujizat. Tadinya itu dalam dekat retina. Itu bisa naik ya Pak. Nah, itu bisa naik sendiri. Itu mujizat. Itu mujizat pertama. Supaya para pemirsa ini lebih gigit nih, kita akan tunggu kesaksian selengkapnya setelah berikut ini.
Itu tentunya masa-masa saat-saat yang paling menegangkan tuh Pak. Paling ya? menegangkan. Lalu susternya bilang apa itu? Pak Hosea, maaf Pak. Loh kenapa sus? Ini mata Bapak ini tidak bisa dioperasi sekarang. Loh kenapa? Saya kan kaget. Iya. Karena tekanan bola mata Bapak itu setelah mau dioperasi diperiksa itu 35. Nah, itu namanya glukoma. Wah, itu yang paling ditakutkan itu orang penyakit Pak, ya? yang paling menakutkan bagi saya dan bagi setiap orang. Bagi setiap orang gitu Pak. Ya, glukoma. Jadi di tekanan bola matanya diturunkan lagi. Padahal normalnya itu saya tanya normalnya 20. Saya sampai tidak yakin. Mbok diperiksa lagi mata saya, jangan-jangan itu keliru. Alat periksanya error, gitu. Periksa lagi, tetap 35. Ya mereka melayani dengan baik lah. Tetap diperiksa 35. Ya sudah, saya menyerah. Akhirnya menunggu Pak ya? Menunggu. Salah satu perawat bilang, ya enggak apa-apa toh Pak Hosea, tunggu aja 3 hari lagi. Oh, menunggunya hari ya, bukan kok saat itu 1 jam, 2 jam. Nanti sambil ditetesi obat, siapa tahu puji Tuhannya. Saya kaget, ini kok ada perawat puji bisa Tuhannya, bilang puji Tuhan ini apa? Wah ini suara Tuhan ini. Puji Tuhannya, glukomanya turun kan Bapak enggak tahu. Oh iya terima kasih. Terus ya 3 hari lagi saya enggak serontok. Enggak periksa BPJS di tempatnya klinik yang saya periksa pertama. Saya rujuk ke klinik yang kedua itu yang kontan ya, kontan. Sudah saya pokoknya enggak tahan. Nah, sementara itu dapat tetes mata untuk menurunkan glukoma. Di klinik yang ini, yang baru ini, saya kaget. Diperiksa, ternyata glukomanya turun jadi 10. Wow, sangat baik ya berarti. Itu luar biasa. Iya. Lah sebelumnya hari Minggu, jadi melalui hari Minggu, itu salah satu staf di Christophorus ketemu saya yang kebetulan rekan saya gereja. Terus itu ngomong, wah Pak, kalau glukoma itu berat Pak. Turunnya paling 21. Lah kalau 35 terus normalnya 20. 15 21 itu terus saya ini operasinya kapan? Tetapi Tuhan buat mujizat, enggak usah nunggu lama-lama, langsung turun 25. Jadi lebih dari di bawah normal. Normalnya kan 20, ini 10. Nah, dokter langsung jadwalkan operasi saya dan saya dioperasi di sedot itu serpiannya berhasil sampai sekarang. Jadi itu saya anggap mukjizat Tuhan yang sangat dahsyat. Itu luar biasa, apalagi soal mata ya Pak. Nah, dan biasanya kalau glukoma itu turunnya hanya 2, 1. Orang yang kena glukoma bisa ditanya, kalau misalnya turun sampai 25 tekan bola mata, itu desa. Kalau bukan mujizat. Jadi saya sangat yakin. Sangat percaya ini mujizat Tuhan. Buat mujizat buat saya. Amin. Nah, dari Bapak operasi terus itu berhasil sampai sekarang sudah melewati berapa lama nih Pak sampai hari ini Pak? Berapa itu kalau nggak salah saya operasi itu sekitar bulan Maret. Oh, sudah berarti hampir setengah tahun Pak ya? Iya, setengah tahun. Wah, dan puji Tuhan, dan makin lama makin baik, makin baik. Dan sekarang mendekati sempurna. Wow, luar biasa. Malahan bisa 0 ukurannya. Wow. Berarti kalau lepas kacamata bisa nih ya? Bisa. Ini kacamata diberikan salah satu majelis gereja kami. Iya. Pak Hosea harus pakai kacamata. Untuk melindungi ya? Ya sudahlah. Iya. Karena ini lensa yang dipasang ini lensa jauh. Dokternya bilang
nggak apa-apa Pak, nanti untuk lensa bacanya bisa pakai kacamata Plus. baca Ya. plus gitu. Nah, Ya, ternyata salah satu majelis dari gereja kami yang baik hati sudah dibelikan aja kacamata. Nah, ini kacamata yang saya pakai ini. Luar biasa. Para sahabat Fokus Kristofirus, kita mendengar kesaksian Pak Hosea, sungguh luar biasa. Iya, Tuhan menyatakan bahkan tanda mujizatnya dari seorang yang belum percaya Tuhan. Iya, memberi sinyal bahwa siapa tahu puji Tuhannya nanti Tuhan menolong. Tetapi bukan hanya itu, saudara. Iya, ternyata memang Tuhan menolong hambanya yang luar biasa. Satu mujizat yang boleh kita nyatakan sehingga lewat mujizat ini kita bisa terus makin teguh percaya Tuhan. Pak Hosea, sebelum kita berpisah, mungkin Bapak bisa pesankan untuk para sahabat Fokus Kristofirus yang mungkin mengalami hal yang sama, Pak, ketakutan mungkin tentang sakit mata atau tentang sakit yang lain, silakan, Pak. Iya, kebetulan pada waktu itu adik saya juga bantu doa dan dia punya rekan yang kebetulan kena glaukoma dan buta, Pak. Dan dia juga berharap bisa terjadi mujizat. Saya ingin katakan di sini bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ya. Tapi kita tidak bisa mendikte Tuhan kan. Jadi apa yang kita alami kita syukurilah. Karena ternyata ada banyak ya monitor radio itu yang telepon saya nggak berhasil, glaukoma dan terus buta, dan tidak berhasil disembuhkan. Nah, saya nggak tahu karena kondisi orang kan lain-lain. Ya. Jadi mujizat itu masih ada sampai hari ini. Ya, tapi Tuhan Yesus itu punya otoritas. Kita tidak bisa memerintah Tuhan, karena Tuhan itu yang menjadikan kita, jadi kita hanya mengikut rencananya. Tapi saya percaya satu hal, bahwa apapun yang terjadi dalam dunia ini, bagi kita buruk atau baik, kalau Tuhan tidak izinkan, tidak mungkin terjadi. Tapi kalau Tuhan izinkan, Tuhan pasti punya rencana. Itu yang dapat saya bagikan. Terima kasih Pak Hosea atas waktunya. Kita terus berdoa supaya kesehatan mata Pak Hosea semakin baik, dan juga bagi para sahabat Kristofirus yang mungkin mengalami pergumulan tentang sakit ataupun tentang permasalahan lainnya, mujizat itu masih ada. Dan boleh saya katakan paling akhir, kalaupun toh kita mengalami hal-hal yang buruk, yang tidak seperti yang kita pikirkan dan kita doakan, percayalah, pada ujung-ujungnya nanti kita berkata, oh ternyata Tuhan itu tetap baik bagi kita. Pada waktu Tuhan. Tetap baik pada waktu Tuhan. Tuhan nyatakan kebaikannya pada waktunya yang tepat. Amin. Sampai bertemu dalam Fokus Kristofirus berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Hosea.